Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Selamat datang di channel Lativianto. Gimana kabar kalian hari ini? Lancar jaya atau lagi mikir keras? Kok omset gue gini-gini aja ya tiap hari? Nah, kalau kalian lagi di fase kedua seperti ini, tenang, kalian enggak sendirian. Banyak banget yang juga ngalamin hal seperti ini. Udah coba promosi ini dan itu, banting harga, tapi kok ya hasilnya gitu-gitu aja ya, stagnan. Enggak nendang gitu loh. Nah, rasanya udah mentok, bingung mau pakai jurus apa lagi. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara buat naikin omset kalian? Dan itu cuma butuh fokus kedua bahan utama aja. Yap, betul, kalian nggak salah dengar. Dua bahan aja. Bukan berarti ya yang lain itu nggak penting ya. Tapi dua bahan ini adalah fondasi utama, super kuat, yang sering banget dilupain atau dianggap remeh. Padahal, kalau dua bahan ini atau dua strategi ini diolah dengan benar, maka efeknya bisa luar biasa ke penjualan kalian. Penasaran apa saja dua bahan rahasia ini yang bakal saya bahas? Oke, nggak usah lama-lama lagi, siapin catatan kalian atau cukup simak baik-baik aja, karena ini bakal simple banget, tapi ngena. Ayo kita bahas bareng-bareng. Bahan rahasia pertama yang super krusial adalah kenali pelangganmu luar dalam. Kedengerannya ya klise, pasti kalian banyak yang mikir soal target market. Tunggu dulu, ini bukan sekedar tahu umur atau lokasi mereka, lokasi target market. Mengenal pelanggan luar dan dalam itu artinya kalian benar-benar paham siapa mereka, apa masalah yang mereka sedang hadapi, apa keinginan terdalam mereka, gimana cara mereka ngomong, di mana mereka suka nongkrong online atau offline, dan kenapa mereka akhirnya memilih untuk membeli atau tidak membeli dari kamu. Kenapa ini penting banget? Gini deh logikanya. Gimana kamu mau nawarin solusi kalau kamu nggak tahu masalahnya apa? Gimana kamu mau bikin promosi yang ngena kalau kamu itu nggak tahu apa yang bikin mereka tertarik? Gimana kamu mau ngomong bahasa mereka kalau kamu ya nggak tahu cara mereka ngobrol, cara mereka sharing misalnya? Kalau kamu nggak kenal pelangganmu luar dan dalam, semua usahamu itu ya kayak nembak di kegelapan. Buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu, tenaga, dan pastinya uang. Tapi sebaliknya, kalau kamu kenal banget sama mereka, pelanggan kamu ini, kamu bisa bikin produk atau jasa yang lebih pas. Kamu tahu apa yang mereka benar-benar butuhin, bukan cuma apa yang kamu pikir mereka butuhin. Kamu juga bisa bikin konten marketing yang ngena. Kamu bisa bikin caption, video, atau artikel yang langsung klik di hati dan pikiran mereka. Nggak perlu lagi tuh kata-kata bombastis yang nggak nyambung. Kamu nanti juga bakalan bisa memilih channel promosi yang tepat. Nggak buang-buang budget iklan di tempat yang salah. Kalau pelanggan kalian, customer kalian banyaknya di Instagram, ya fokus aja di sana di Instagram. Kalau sukanya baca grup WhatsApp, ya masuk aja ke sana ke grup WhatsApp. Kalian juga bisa nentuin harga yang pas nantinya kalau sudah tahu target pasar kalian itu siapa. Kalian ngerti banget berapa nilai produk kalian di mata mereka dan berapa kemampuan bayar mereka. Kamu juga bisa membangun hubungan yang lebih kuat. Kamu bisa ngobrol lebih nyambung, lebih personal, dan bikin mereka merasa dipahami, merasa diprioritaskan. Terus gimana caranya biar bisa kenal pelanggan luar dan dalam? Gampang, kamu nggak perlu jadi detektif beneran, karena di video ini saya bakalan bongkar triknya, bongkar strateginya. Pertama, ngobrol langsung. Ini cara paling ampuh. Kalau kalian punya toko fisik, ajaklah ngobrol santai para pembeli kalian. Kalau jualan online, tanya kabar via chat, tanya pengalaman mereka pakai produk kalian. Jangan cuma pas mau jualan aja, kalian menghubungi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bikin survei singkat. Nggak usah panjang-panjang, tanya 1-3 pertanyaan penting via Google Form misalnya, atau Instagram Story Poll, atau WhatsApp. Kasih bonus kecil, entah itu diskon atau voucher buat yang udah ngisi. Tanyain tuh soal kepuasan, apa yang kurang, produk apa lagi yang dicari misalnya. Kemudian yang ketiga, kepoin media sosial, lihat komentar di postinganmu atau postingan kompetitor. Apa sih yang mereka sering keluhkan? Apa yang mereka suka? Bahasa apa yang mereka pakai? Grup Facebook atau forum online juga bisa menjadi tambang emas informasi. Yang keempat, analisa data penjualan. Siapa sih yang sering beli gitu ya? Yang paling sering beli itu siapa? Produk apa yang paling laku?
Dari daerah mana saja pembeli kamu itu. Data ini itu ngasih gambaran nyata siapa pelanggan setia kamu. Kemudian yang kelima, barulah bikin avatar pelanggan atau buyer persona. Coba bayangin satu pelanggan ideal kamu. Kasih nama, umur, pekerjaan, hobi, masalah, dan tujuannya. Ini ngebantu kamu buat lebih fokus ngebayangin siapa yang lagi kamu ajak ngomong. Intinya, jadilah pendengar yang baik. Perhatiin, catat, dan gunakan informasi itu buat semua keputusan bisnis kamu. Jangan anggap remeh bahan pertama ini, yaitu mengenali pelanggan, karena ini adalah kompas yang nuntun bisnis kamu ke arah yang benar, ke arah meningkatkan omset yang lebih baik. Bahan rahasia yang kedua adalah berikan pengalaman pelanggan yang terbaik, yang enggak terlupakan. Atau dalam bahasa yang lebih keren, customer experience yang wow. Kalau bahan pertama tadi fokusnya sebelum transaksi supaya orang mau membeli, maka bahan yang kedua ini fokusnya selama dan setelah transaksi. Tujuannya apa? Supaya pelanggan kamu itu nggak cuma membeli sekali terus kabur, tapi jadi pelanggan setia yang kembali lagi, dan kembali lagi. Bahkan dari saking senangnya, mereka bisa menjadi marketing gratis kamu dengan cerita ke teman-temannya. Coba deh kamu ingat-ingat, pernah nggak kamu itu membeli sesuatu di satu tempat bukan karena harganya yang paling murah, tapi karena pelayanannya yang enak banget. Responnya cepat, orangnya ramah, packingnya rapi. Kalau ada masalah ya ditanganin dengan baik, pasti pernah kan? Nah, itu dia kekuatan customer experience. Nah, di zaman sekarang produk bagus aja nggak cukup, harga murah juga nggak selalu menjadi jaminan. Banyak banget pilihan di luaran sana, tapi yang bikin beda dan bikin pelanggan milih kamu lagi dan lagi itu adalah pengalaman yang kamu berikan. Kamu memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Terus gimana cara menciptakan pengalaman pelanggan yang wow ini, yang terbaik ini? Yang pertama, pastikan toko online atau toko fisik kamu itu gampang diakses. Informasinya jelas, tampilannya juga menarik. Kalau di online, website jangan lemot gitu ya, loadingnya lama jangan. Deskripsi produk harus lengkap, foto jelas. Kalau di offline, tokonya ya wajib bersih, rapi, dan nyaman. Kemudian yang kedua, ini wajib hukumnya, kalau ada chat atau DM yang masuk, usahakan balas secepat mungkin. Gunakan bahasa yang sopan, ramah, dan tentu saja solutif. Jangan jutek atau lama membalasnya, keburu diambil kompetitor lain. Kemudian yang ketiga, proses pembelian harus dibikin super gampang. Jangan bikin ribet, formulir order yang simpel. Pilihan pembayaran beragam dan mudah. Proses checkout bikin yang jelas. Makin sedikit langkah, itu makin bagus. Kemudian yang keempat, packing yang aman dan menarik kalau jualan produk fisik. Pastikan barang sampai dengan selamat. Kalau bisa, tambahin sentuhan personal. Itu penting. Misalnya apa? Misalnya, packingnya lucu, ada kartu ucapan terima kasih, tulisan tangan, atau bonus stiker, atau sampel kecil. Ini bikin pelanggan merasa spesial. Kemudian yang kelima, kasih kejutan kecil kayak surprise atau delight. Nggak harus mahal. Bisa berupa diskon kecil untuk pembelian berikutnya. Ucapan selamat ulang tahun, atau sekedar chat tanya kabar setelah barang diterima. Terus kalau ada komplain, misalnya dari pembeli atau pelanggan, kamu harus tangani itu secara profesional. Komplain itu udah pasti ada, jangan dihindari atau malah nyalahin pelanggan. Dengarkan baik-baik, minta maaf meskipun mungkin ya bukan salah kamu, misalnya bukan salah kamu sepenuhnya, ya kamu minta maaf dan tawarkan solusi yang adil. Komplain yang ditangani dengan baik itu justru bisa bikin pelanggan kamu makin loyal. Terus yang terakhir, jangan lupakan after sales. Setelah transaksi selesai, hubungan belum berakhir ternyata, minta feedback atau testimoni. Undang mereka untuk join grup komunitas pelangganmu, ini kalau ada. Atau kirim info promo khusus untuk pelanggan kamu yang setia. Bikin mereka terus merasa menjadi bagian dari keluarga bisnismu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan ini bukan cuma tugas customer service, tapi tanggung jawab semua bagian dari bisnis kamu. Dari yang bikin konten, yang packing, sampai yang ngirim barang. Semuanya harus punya mindset gimana caranya bikin pelanggan kalian senang.
Ingat, biaya untuk mendapatkan pelanggan baru itu jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan lama. Jadi, rawat pelanggan yang udah ada dengan memberikan pengalaman terbaik. Mereka adalah aset berharga bisnis yang sedang kamu jalankan. Jadi itulah yang saya maksud dengan 2 bahan rahasia untuk meningkatkan omset. Kenali pelangganmu luar dan dalam, dan berikan pengalaman pelanggan yang terbaik. 2 bahan ini itu saling berkaitan erat, kayak kopi sama gula, saling melengkapi. Dengan mengenal pelangganmu, kamu menjadi tahu pengalaman seperti apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Kamu bisa kasih pelayanan yang lebih personal dan relevan. Nah, dengan memberikan pengalaman yang terbaik, pelanggan jadi makin puas dan loyal. Mereka bakal lebih terbuka buat ngasih feedback yang bisa kamu pakai untuk mengenal mereka, dan mereka akan kembali lagi, akan membeli lagi. Bahkan ya, mereka akan membawa teman-temannya. Teman-temannya inilah yang bakal menjadi pelanggan baru untuk kamu kenali lagi. Jadi ini adalah siklus positif yang kalau kamu jalankan secara terus-menerus, pelan tapi pasti, omset kamu itu bakal bergerak naik. Nggak perlu strategi marketing yang jelimet atau model iklan miliaran dulu. Fokus aja dulu kedua fondasi ini. Perbaiki terus-menerus. Mungkin ya kedengarannya simpel aja gitu ya, tapi justru karena simpel ini, maka sering diremehin. Padahal ya eksekusinya butuh konsistensi dan kemauan untuk benar-benar peduli sama pelanggan. Ini bukan kerjaan semalam jadi, tapi investasi jangka panjang buat bisnis yang sedang kamu kelola. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh kamu pikirin dan praktekin 2 bahan atau 2 strategi ini di bisnis kamu. Dari bahan 1 misalnya, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin minggu ini buat mengenal lebih baik, mengenal lebih dekat dengan pelanggan kamu. Mungkin mulai dari membalas komen di medsos dengan lebih personal, atau bikin polling singkat di Instagram Story. Dari bahan 2 yaitu pengalaman pelanggan, apa satu perbaikan kecil yang bisa kamu lakuin buat bikin pengalaman pelangganmu jadi lebih baik? Mungkin coba balas chat lebih cepat, atau tambahin kartu ucapan terima kasih di paket. Coba pilih 1 atau 2 aksi kecil dari masing-masing bahan dan lakuin secara konsisten. Lihat perbedaannya seperti apa dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan ke depan. Saya pengen banget mendengar cerita kalian. Coba tulis di kolom komentar ya, bahan mana yang menurut kalian, yang menurut kamu semua paling penting buat bisnis kamu saat ini. Atau mungkin kamu punya trik lain buat nerapin 2 bahan ini. Saya tunggu sharing kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, sampai detik ini. Silahkan like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.